Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana hari Senin kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya mau cerita tentang etnis Tionghoa yang ada di Lombok. Apa di sini ada yang nonton? Kalau ada, untuk kalian semua juga yang nonton video ini, hai, salam dari saya. Nah, kalau gitu kita langsung ke cerita utamanya. Yuk. Lombok merupakan sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini memiliki julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Nah, di pulau ini terdapat berbagai suku bangsa dan etnis. Jadi bukan hanya suku asli Lombok saja, yaitu suku Sasak, tapi banyak yang lainnya lagi. Pada zaman dahulu, para pendatang ini masuk ke Lombok melalui wilayah Ampenan, sekitar 25 menit berkendara dari Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dahulu, Ampenan merupakan pusat perniagaan. Letaknya dekat dengan pesisir dan di sana terdapat pelabuhan yang dibangun pada tahun 1896 oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi, melalui pelabuhan inilah para pendatang memasuki Pulau Lombok. Mereka itu terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa, seperti misalnya Bugis, Banjar, Melayu, dan juga ada orang Arab dan orang Tionghoa yang merupakan kaum pendatang pada awalnya. Kaum pedagang pada awalnya. Di sana, di tempatnya yang baru, mereka semua dapat hidup berdampingan dengan damai dengan suku asli Lombok, yaitu suku Sasak. Di Ampenan mereka membentuk pemukiman atau perkampungan sendiri masing-masing dan dinamakan sesuai dengan suku atau etnis mereka masing-masing. Termasuk juga etnis Tionghoa yang kawasannya terletak sekitar 2 km dari pelabuhan dan mereka menamakan tempat itu sebagai perkampungan Tionghoa atau pecinan. Kawasan ini ditandai dengan adanya sebuah gapura besar yang berada di mulut pabean. Ini gapuranya ini terlihat seperti di background video ini. Di bagian atasnya tertulis Kota Tua Ampenan. Nah, ini kawasan pecinannya dan di dalamnya ini terdapat sebuah kelenteng yang menjadi saksi bisu sejarah perjalanan panjang etnis Tionghoa di Lombok. Sayangnya waktu saya ke Lombok terakhir itu belum kepikiran untuk bikin YouTube seperti ini. Kalau nggak bisa langsung semacam live report gitu kali ya, lebih seru. Kelenteng tersebut bernama Pao Hoa Kong. Nah, ini gambarnya yang ada di video saya ini. Jadi awalnya kelenteng ini adalah sebuah rumah milik salah seorang warga Tionghoa di tempat tersebut. Jadi bukan bangunan yang memang khusus dibangun dari awal menjadi kelenteng gitu. Nah, terus karena orang Tionghoa itu yang masih mengikuti tradisi dari nenek moyangnya itu kan biasanya di rumahnya itu ada altar untuk sembahyang, baik untuk sembahyang leluhur ataupun sembahyang ke dewa-dewi. Nah, kemudian pemilik rumah ini welcome siapapun yang mau datang, orang Tionghoa yang mau sembahyang dipersilahkan untuk sembahyang di rumah mereka gitu. Nah, lama-kelamaan semakin banyaklah orang yang kemudian bersembahyang di rumah tersebut sehingga kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai kelenteng. Jadi Pao Hoa Kong ini merupakan kelenteng tertua dan satu-satunya yang berada di Lombok. Kemudian pada masa Orde Baru ketika nama-nama Tionghoa itu dianjurkan untuk diganti ke nama lainnya, ke nama Indonesia, akhirnya digantilah menjadi Wihara Bodhidharma namanya, dan tempat ini menjadi tempat ibadah Tridharma, tempat ibadah 3 kepercayaan, Tao, Konghucu, dan Buddha. Dan kelenteng ini berada di bawah naungan perkumpulan sosial Tionghoa Bakti Mulia. Di dalam kelenteng Pao Hoa Kong ini terdapat rupang atau patung dewa Chen Fu Chen Ren atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Tan Hu Chin Jin
yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa di Lombok memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kelenteng Sampokong yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Itu udah nggak asing lagi dong ya bagi orang-orang, bukan cuma orang-orang tahu Buddha dan Konghucu yang di luar tiga kepercayaan itu pun pasti udah tahu lah ya yang namanya Sampokong itu. Nah itu ya disebutkan merupakan anak buah dari Laksamana Cheng He atau Cheng Ho. Nah sekarang ceritanya beralih ke Chen Fu Chen Ren. Chen berarti marga ya, dalam dialek Hokkien disebut sebagai Tan. Terus Fu, ini Fu bukan Fu nada dua yang artinya berkah gitu ya, anugerah. Ini Fu merupakan kedudukan dalam pemerintahan yang biasa diberikan pada masa dinasti Tang sampai dinasti Qing. Lalu Chen Ren secara harfiah disebut sebagai manusia sejati. Ternyata ada dua sumber tertulis tentang siapakah Chen Fu Chen Ren ini. Sumber tertulis pertama terdapat di prasasti pendirian kelenteng Leongchuanbyo di Probolinggo. Di prasasti tersebut dituliskan secara singkat biografi Chen Fu Chen Ren. Jadi dikatakan di sana beliau berasal dari Chaozhou yang terletak di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Semasa kecilnya, Chen merupakan seorang anak yang baik. Dia patuh dan berbakti baik kepada orang tua maupun kepada kedua kakak laki-lakinya. Kemudian setelah dewasa, Chen mengikuti Laksamana Cheng He datang ke wilayah Nusantara. Di kemudian hari, ia kemudian membangun sebuah istana di Bali dan hidup kekal di wilayah Blambangan. Ralat di Pelabuhan Blambangan. Jadi Blambangan ini merupakan sebuah kerajaan pada zaman dahulu yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Tulisan tentang asal-usul Chen Fu Chen Ren yang kedua terdapat dalam sebuah dokumen Melayu yang disimpan di lembaga penelitian yang ada di Leiden, Belanda. Dalam dokumen Melayu ini dituliskan bahwa Chen Fu Chen Ren merupakan anak pertama dengan dua orang adik laki-laki. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke Nusantara dengan Chen Fu Chen Ren sendiri sebagai kapten kapal yang mereka naiki. Suatu hari ketiga kakak beradik ini melakukan perjalanan dari Batavia menuju Bali. Sayangnya di tengah perjalanan kapal mereka mengalami kecelakaan yang naas sehingga ketiganya kemudian terpisah-pisah. Chen Fu, si anak pertama, terdampar di pantai Blambangan, sedangkan anak kedua hilang, lalu yang ketiga terdampar di pantai di Bali. Chen Fu Chen Ren lantas meyakini bahwa adik keduanya yang hilang itu kemudian menjadi dewa di pantai Watu Dodol yang terdapat di wilayah Banyuwangi dan disebut sebagai Ji Kongco atau Kongco yang kedua. Sementara adik ketiganya berubah menjadi harimau yang disebut sebagai Sa Kongco. Sa tiga yaitu istilah Hokkien semuanya. Nah karena itulah orang-orang Tionghoa terutama orang-orang Hokkien di wilayah tersebut meyakini bahwa harimau itu tidak akan memakan keturunannya. Chen Fu Chen Ren sendiri kemudian menuju kerajaan Blambangan. Nah, menurut sejarawan Mira Siddhartha dan Claudine Salmon, saat itulah awal mulanya terdapat orang-orang Tionghoa di kerajaan Blambangan. Menurut Babat Blambangan yang ditulis oleh Raden Haryo Noto Diningrat dan Otto Lender pada tahun 1915, orang Tionghoa datang ke Blambangan itu pada tahun 1631. Saat itu kerajaan Blambangan berada di bawah kekuasaan kerajaan Mengwi. Dari Babat Blambangan tersebutlah kedua peneliti yang saya sebutkan tadi, Claudine Salmon dan Mira Siddhartha, ini membuat kesimpulan bahwa Chen Fu Chen Ren ini datang ke Blambangan setelah tahun 1729, setelah kerajaan Buleleng dikalahkan oleh kerajaan Mengwi. Kedatangan Chen Fu Chen Ren diterima dengan baik oleh Raja Blambangan yang kemudian mengutusnya untuk membangun sebuah istana di wilayah Macan Putih yang sekarang adalah Probolinggo. Kemudian Chen Fu Chen Ren berhasil membangun sebuah istana yang sangat bagus karena
ia katakan memang sebelumnya merupakan arsitek gitu backgroundnya. Nah, kemudian kabar burung itu terdengar sampai ke Raja Kerajaan Mengwi. Di Blambangan itu ada seorang arsitek yang sangat berbakat. Terus kemudian Raja Mengwi itu pada suatu hari berencana untuk mengadakan pesta dan membangun istana, sehingga kemudian Raja Blambangan mengutus Chen Fuchendren untuk berangkat ke Kerajaan Mengwi. Chen Fuchendren sendiri sebenarnya awalnya menolak karena ia sudah tahu di kemudian hari jika ia berangkat ke sana ia akan dikhianati. Tapi ia tidak berdaya dan akhirnya berangkat karena Raja Blambangan itu terus maksa untuk berangkat ke Kerajaan Mengwi disertai dengan sumpah kalau ia melanggar janjinya, kalau ia mengkhianati Chen Fuchendren maka kerajaannya itu tidak akan diberkahi selama beberapa generasi gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu dia mulai membangun sebuah istana di Kerajaan Mengwi. Baru separuh selesai, kemudian muncullah sebuah gosip yang tidak baik ke telinga Raja Mengwi. Dikatakan oleh petugas istana bahwa upah yang dijanjikan kepada Chen Fuchendren itu terlalu mahal, sementara pekerjaannya itu dibilang enteng, terlalu mudah. Nah, itu kemudian Raja Mengwi akhirnya merasa bimbang dibisikin seperti itu oleh pegawainya, karena ia awalnya udah berjanji untuk memberikan upah yang layak kepada Chen Fuchendren. Nah, terus akhirnya gimana? Pegawai istana terus menggosok-gosok Raja Mengwi dan hingga akhirnya menganjurkan beliau untuk membunuh saja Chen Fuchendren. Apalagi Chen Fuchendren ini kan seorang orang yang sebatang kara, itu nggak punya siapa-siapa lagi di tanah perantauan ini gitu. Jadi ya lebih baik dibunuh aja. Nah, karena termakan oleh hasutan tersebut, akhirnya Raja Mengwi mengutus bawahannya yang merupakan kasta Brahmana untuk membunuh Chen Fuchendren. Kedua orang utusan yang disuruh membunuh Chen Fuchendren kemudian mengajak calon korbannya jalan-jalan ke pantai. Mereka sebenarnya merasa bingung sendiri karena menyadari bahwa calon korbannya itu tidak bersalah dan tidak layak untuk dibunuh. Sementara Chen Fuchendren sendiri menyadari apa yang akan terjadi kepada dirinya. Ia kemudian meminta kedua orang ajudan tersebut untuk melaksanakan perintah raja. Tapi ia juga mengingatkan bahwa kematiannya nanti itu hanya sebuah peringatan, kelak kerajaan Blambangan dan kerajaan Mengwi akan menjadi hancur. Kedua ajudan tersebut mendengar itu lalu merasa ketakutan sendiri dan mereka memohon maaf kepada Chen Fuchendren. Tapi kemudian mereka bingung lagi, mereka nggak akan bisa kembali ke kerajaan tersebut karena Raja Mengwi itu pasti marah karena perintahnya tidak dituruti. Tapi kemudian Chen Fuchendren mengajak keduanya untuk kembali ke Blambangan. Dikisahkan pada saat kembali ke Blambangan, Chen Fuchendren itu berjalan melintasi laut. Lalu sendal yang dipakainya itu diberikan kepada kedua orang ajudan tersebut untuk digunakan. Mereka kemudian sampai di pantai Blambangan, lalu kemudian mereka naik ke puncak Gunung Sembulungan dan menghilang di sana. 40-50 tahun kemudian di Blambangan sudah muncul 4 perkampungan Tionghoa, yang berarti sudah semakin banyak lagi orang Tionghoa yang menetap di tempat tersebut. Pada masa itu, jadi sekitar abad ke-17, itu terdapat lalu lintas perbudakan antara Bali dan Batavia yang menjadi lalu lintas perbudakan terpenting di wilayah Asia. Pada suatu hari berlayarlah sebuah perahu dari Badung menuju Batavia membawa sekitar 60-70 orang budak, baik perempuan maupun laki-laki, besar maupun kecil. Tangan, kaki, dan leher mereka dirantai oleh rantai besi. Terus kemudian perahu tibalah di seberang Gunung Sembulungan. Dan ajaibnya pada saat itu perahu kemudian berlayar sendiri menjauhi gunung tersebut gitu. Jadi perahu itu seolah ada nakodanya padahal nggak ada gitu. Jadi dia berlayar sendiri meninggalkan tempat tersebut selama 1 hari dan 1 malam
untuk kemudian kembali lagi ke esokan harinya gitu, dan itu berlangsung selama 1 bulan penuh sehingga persediaan makanan mereka di kapal itu hampir habis. Orang-orang kemudian akhirnya merasa ketakutan mereka akan mati di sana gitu, mati kelaparan lah, mati karena celaka atau apapun gitu. Nah, kemudian salah satu dari budak yang tangan, kaki, dan lehernya dirantai oleh besi itu, secara tidak terduga itu besinya itu lepas dengan sendirinya, ajaib gitu ya. Si budak tersebut yang lepas dari jerat rantai besi itu, dia dengan berani menari-nari dan datang menghampiri kapten kapal, lalu berbicara dalam bahasa Tionghoa, nggak tahu bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien, mungkin bahasa Hokkien ya kalau zaman dulu gitu. Nah, terus dia kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Tan Hu Chin Jin, Chen Fu Chen Ren, ia yang tinggal di puncak Gunung Sembulungan. Ia kemudian meminta mereka membawanya ke kerajaan Blambangan, wilayah Blambangan, bukan kerajaan Blambangan. Nah, kemudian pria tersebut, si budak itu turun ke laut lalu berjalan di atas ombak dengan kapten kapal yang mengikutinya dengan menggunakan sampan. Lalu setibanya di puncak Gunung Blambangan, si kapten kapal itu kemudian menemukan 3 buah patung. Lalu ketiganya diangkut dan dibawa ke pelabuhan Banyu Alit. Si budak itu juga terus ikut ya. Nah, sampai di pelabuhan Banyu Alit, kapten kapal tersebut kemudian mengumpulkan orang-orang Tionghoa yang ada di sana. Sementara si budak kembali kesurupan, dia kemudian bercerita kepada orang-orang Tionghoa itu dengan bahasa Tionghoanya, bahasa Hokkien mungkin, tentang kisah hidupnya semasa di Macan Putih dan di Mengwi, dan dia mengatakan kedua ajudan yang tadinya akan membunuhnya akhirnya menjadi saudara. Ia juga menceritakan kepada orang-orang Tionghoa di wilayah Blambangan supaya mengetahui bahwa di sana dulunya ada 3 laki-laki bersaudara yang hidup di wilayah Batu Dodol. Yang termuda berubah menjadi harimau dan hidup di tengah hutan di wilayah Blambangan dan Bali. Nah, kemudian si budak yang masih kesurupan itu juga kembali berucap, dia mengatakan, aku tidak akan pindah dari wilayah ini, akan menetap terus di tempat ini dan menikmati hasil yang didapatkan di sini. Warga Tionghoa kemudian menyambut Chen Fu Chen Ren dan membangun sebuah kelenteng di wilayah Lateng. Lateng apa Lateng ya? Pokoknya itu merupakan sebuah wilayah di daerah Banyuwangi Timur Laut. Kemudian pada tahun 1765 Belanda menyerang kerajaan Blambangan sehingga kemudian pusat kerajaan dipindahkan ke wilayah Banyuwangi. Pada saat itu orang Tionghoa ikut bermigrasi dan Chen Fu Chen Ren, kelentengnya itu juga dipindahkan. Dipindahkannya ke tempat yang sekarang bernama Hutang Miao di Banyuwangi. Jadi menurut sejarah pada tahun 1880 di Pulau Jawa terdapat 3 kelenteng Chen Fu Chen Ren, yaitu di Probolinggo, Banyuwangi, dan Besuki yang ada di Situbondo. Lalu di Bali sendiri ada 2, di Buleleng dan Badung. Setiap tahunnya penjaga kelenteng Banyuwangi akan berkeliling Bali untuk mengadakan festival sembahyang rebutan. Di Banyuwangi, Tan Hu Chin Chin atau Chen Fu Chen Ren disebut juga sebagai kakek buyut dari Blambangan. Nah, ternyata cukup panjang juga video kali ini. Semoga yang dengar nggak jadi bosen. Kalau begitu, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.